Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya sungguh bersuka cita. Saya melihat Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Dan semuanya sudah berkumpul bersama dengan keluarga dan saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini juga di rumah-rumah dimanapun kita berada. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau tunduk diam di hadapan Tuhan. Kita mau angkat setiap hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus karena Engkau sungguh baik. Penyertaan-Mu tidak pernah habis untuk hidup kami. Hari-hari kami selalu ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya Tuhan. Sungguh kami ingin mengenal hati-Mu. Haleluya Yesus. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh hati kami bersuka, sungguh hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang kami terima dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami boleh menerima semuanya itu dengan gratis. Kami hanya ingin memberi hati kami kepadamu Tuhan. Kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan melayakkan setiap kami. Tuhan mencurahkan setiap hikmat buat kami. Supaya kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami datang bersama dengan seluruh keluarga yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut segala pujian dan penyembahan kami dan juga firman yang akan disampaikan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang terkasih. Haleluya, 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 amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kita bersama-sama tetap belajar untuk mengasihi Tuhan. Meskipun saat ini kita sedang dilanda kesusahan, kita sedang dilanda sakit, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup untuk melepaskan setiap persoalan, melepaskan setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa kita boleh belajar untuk tetap diam di hadirat Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama angkat pujian, ajarku berdiam. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari kita semua sama-sama katakan, oh, ku damba hadir-Mu. Kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hadir-Mu, oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Haleluya. Ajar kami tetap diam di dalam hati-Mu Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita punya kerinduan yang sama. Kita punya kekuatan yang sama yang dari Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah kita membuka setiap hati kita untuk ditegur melalui firman Tuhan. Jangan pernah tutup hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Kita percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah mendustai kita. Tuhan senantiasa menepati setiap firman itu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Terbaik bagiku. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang terbaik. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau Allah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita akan persiapkan hati kita dan kita serahkan sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan melalui doa kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, pada siang hari yang indah ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali kami beribadah. Dan sebentar kami akan menikmati akan firman-Mu ya Tuhan. Marilah biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami semuanya untuk dapat memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami siapkan segenap hati kami, hidup kami, pikiran kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema mengapa kamu khawatir. Nas firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ada banyak hal yang bisa kita pertanyakan di dalam kehidupan ini. Misalnya, mengapa kamu sedih padahal sebetulnya tidak perlu sedih? Mengapa kamu marah padahal sebetulnya kamu tidak perlu marah? Mengapa kamu tidak mau sekolah? Seharusnya kamu sekolah. Dan masih banyak hal yang bisa kita pertanyakan, yang seharusnya kita tidak perlu mengalami hal itu. Di antara banyak yang bisa kita pertanyakan, ada satu hal yang dialami banyak orang yang sebenarnya jika kita tahu rahasianya, kita tidak perlu khawatir itu terjadi dalam hidup kita. Kekhawatiran tersebut sangatlah penting untuk kita tanggulangi karena dapat mempengaruhi secara negatif dalam banyak sisi kehidupan kita, sehingga banyak kerugian bagi hidup kita yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Kerugian-kerugian karena kekhawatiran diantaranya secara medis. Rasa khawatir itu sendiri sangat merugikan bagi kesehatan kita karena akan menurunkan daya tahan imun tubuh kita dan dapat membuat kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Juga kekhawatiran dapat mengganggu jam tidur kita, juga selera makan kita, sehingga dapat membuat tidur tidak nyenyak dan makan pun juga tidak enak. Secara psikologis, kekhawatiran dapat merugikan bagi ketenangan jiwa kita karena membuat hati kita menjadi galau, kehilangan sukacita, kehilangan keceriaan dan kebahagiaan. Dan juga dapat mengganggu seluruh aktivitas dalam hidup kita, sehingga kita merasa hidup segan mati tak mau, dan bahkan dapat juga membuat seseorang putus asa dan mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Secara rohani, kekhawatiran dapat membuat kerohanian kita tidak dapat bertumbuh dan tidak dapat mengeluarkan buah roh. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur, di mana biji yang ditanam jatuh di semak berduri. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit dan oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Allah telah memberikan jalan keluar, solusinya untuk terbebas dari rasa takut, khawatir, gentar, cemas. Di dalam Matius 8 ayat 26, ketika murid-muridnya menghadapi bahaya, badai dan gelombang yang dapat menenggelamkan perahunya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya demikian, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bukankah murid-muridnya telah mendengar khotbah Tuhan Yesus di atas bukit tentang kekhawatiran, di mana Tuhan Yesus berkata, "Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan, minum, pakai. Pandanglah burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, dan juga tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Mengapa Tuhan Yesus menegur murid-muridnya yang mengalami rasa takut, khawatir, dan cemas? Bukankah hal itu wajar? Karena jika mereka tenggelam, pastilah mereka semua mati. Jadi wajarlah jikalau mereka sebenarnya mengalami kekhawatiran. Di sini tentunya Tuhan Yesus tidak sembarang asal menyalahkan muridnya yang mengalami ketakutan. Alasannya adalah karena jika mereka mengenal dan percaya siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya, maka mereka tidak perlu merasa khawatir atau takut. Karena Yesus adalah Tuhan yang maha dalam segala hal, yang sanggup menolong mereka dalam menghadapi segala masalah, sebesar apapun masalah itu. Di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya?" Pasti tidak bisa kan untuk menambahkan karena kekhawatiran? Bahkan justru menjadi sebaliknya. Mungkin ada orang yang berkata, bukankah rasa khawatir itu wajar bagi manusia, dan manusia tidak bisa menolak akan kekhawatiran itu karena manusia itu terbatas kemampuannya jika harus menghadapi masalah-masalah yang besar. Ya, itu terjadi karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan karena dosanya itulah rasa takut, khawatir, cemas itu menguasai hidup manusia. Namun pada mulanya tidaklah demikian. Karena dari semula manusia diciptakan dan diberi tempat oleh Tuhan di Taman Eden yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Allah merancang dan merencanakan manusia dalam keadaan yang sangat baik. Tidak ada keadaan yang dapat membuat manusia takut, cemas, khawatir. Bahkan sebenarnya keadaan itu Tuhan berikan sampai kekal selama-lamanya dalam kerajaan sorga nanti. Dosa manusia sendiri yang telah merusak rancangan Allah itu. Namun kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menyediakan jalan pemulihan dari keadaan itu, yaitu dengan mengutus
Tuhan Yesus menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga melalui pertolongan Tuhan, kita bisa hidup tidak dikuasai oleh rasa takut, khawatir, kecemasan yang berlarut-larut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur murid-muridnya yang mengalami ketakutan ketika menghadapi angin badai yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Dan tentunya juga Tuhan menegur kita jika kita dikuasai oleh rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Lalu bagaimana supaya kita tidak lagi dikuasai rasa takut, khawatir, dan cemas? Bagaimana kita dapat mengalahkan rasa kekhawatiran itu? Untuk itu kita perlu belajar firman Allah dengan benar dan mengenal Allah yang benar. Dan dalam diri Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang memiliki sifat yang maha dalam segala hal yang baik untuk kebaikan kita manusia. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu diantaranya Allah itu maha kasih yang sangat mengasihi kita manusia. Dia maha kuasa untuk dapat menolong kita dalam permasalahan apapun di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang maha ada dan maha hadir untuk menyertai kita dimanapun kita berada. Dia juga maha mengetahui dan maha bijaksana untuk merancangkan hal-hal yang terbaik bagi kita dan masa depan kita. Yang pertama, Allah adalah Allah yang maha kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu adalah kasih. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Maka Dia akan membela kita seperti biji mata Allah sendiri. Zakaria 2 ayat 8 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Dan Allah berjanji kepada kita di dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau kita mengerti hal ini, bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, apakah kita masih merasa khawatir? Yang kedua, Allah itu sifatnya adalah maha kuasa untuk menolong kita. Di dalam Mazmur 135 ayat yang kelima, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Tidak ada Allah selain Dia. Karena Dia Allah yang maha besar, maha kuat, maha kuasa.
sehingga bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menolong kita. Lukas 1 ayat 37. Namun jika Allah mengizinkan kita sakit, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Di dalam Lukas 7 ayat 21 dikatakan, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Bahkan seandainya pun Tuhan mengizinkan seseorang meninggal dunia, Tuhan Yesus dapat membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Contohnya Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Tuhan Yesus menjamin kita masuk surga secara pasti. Itulah janjinya di dalam Yohanes 10 ayat 28. "Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku." Juga kematian adalah bagi Tuhan Yesus merupakan sarana untuk memindahkan kita dari dunia yang banyak penderitaan ini ke Firdaus hari itu juga. Di dalam Lukas 23 ayat 43 kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama Aku di dalam Firdaus." Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mati, maka apapun terjadi, kita akan tetap hidup karena dilindungi oleh Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 7 dikatakan, "Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Dan di dalam Lukas 21 ayat 18, "Tetapi sehelai pun dari rambut kepalamu tidak akan hilang." Roma 8 ayat 31, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah memihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sudah pasti tidak ada yang bisa melawan Allah." Nah, jika kita mengerti bahwa Allah itu maha kuasa untuk menolong kita, masihkah ada yang kita khawatirkan? Dan yang ketiga, Allah itu maha tahu dan maha bijaksana bagi kita. Roma 11 ayat 33 dikatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Mazmur 147 ayat 5 dikatakan, "Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga." Jika Dia maha bijaksana, masakan Dia bisa salah dalam merancang hidup kita sehingga kita bernasib buruk? Jelas tidak mungkin sama sekali itu terjadi. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan berjanji, "Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."
Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalaupun Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita, janganlah kita khawatir. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena Allah tahu batas-batas daripada kemampuan kita. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang kelima, Yakobus mengatakan demikian dari pengalaman hidupnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu mempunyai buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-10, Yusuf dia berkata demikian kepada kakak-kakaknya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Justru melalui proses yang dirancang kakak-kakaknya yang jahat itu, Yusuf dihantar oleh Tuhan menjadi raja muda di Mesir. Allah itu bisa diibaratkan seorang pemain catur yang sangat hebat. Dia telah menguasai langkah catur sampai langkah yang terakhir. Dikala musuhnya melangkahkan bidaknya yang mana saja, Tuhan sudah tahu langkah yang paling tepat untuk membuat lawannya skakmat. Karena Dia Allah yang Maha tahu yang terbaik untuk kita, sekalipun melewati peristiwa yang paling buruk sekalipun, Dia dapat merubahnya menjadi jalan untuk memperoleh hasil yang terbaik bagi kita. Juga Ayub, walaupun iblis merencanakan nasib buruk bagi Ayub, namun justru lewat ujian yang sangat berat itu, Ayub menerima hasil yang terbaik, yaitu berkat secara rohani yang dahulunya hanya dari kata orang saja dia tahu tentang Allah. Tetapi setelah mengalami pencobaan itu, sekarang dia bisa melihat dengan matanya sendiri atau mengalami Allah secara nyata. Dan dia juga menerima berkat kekayaan 2 kali lipat dari sebelumnya. Walaupun bagi kita berkat itu tidak berarti harus berupa materi seperti yang diterima oleh Ayub. Namun yang pasti Allah akan melimpahkan berkat-Nya berlipat ganda dan seadil-adilnya yang terbaik buat kita yang setia kepadanya. Nah, jika kita mengerti akan semua sifat Allah itu, apakah kita akan tetap merasa khawatir apabila kita menghadapi masalah? Sebagai ayat penutup yang sangat penting untuk kita pegang teguh sepanjang hidup kita, inilah nasihat Allah bagi kita semuanya.
Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan 1 Petrus 5 ayat 7 berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, memberikan kekuatan bagi kita, agar kita tidak perlu khawatir apapun juga terjadi dalam hidup kita. Marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Dia pasti menolong kita semuanya. Mari kita akan sama-sama menutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah bagi kami semuanya di dalam menghadapi segala cobaan, rintangan, di mana saat-saat ini banyak yang mengalami kekhawatiran menghadapi pandemi corona, ataupun masalah ekonomi karena corona, atau masalah-masalah yang lain yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi firman-Mu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami, bahwa Engkaulah Allah yang maha kasih, yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kepada kami dalam menghadapi masalah kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang maha hadir dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami Tuhan. Demikian juga Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau maha bijaksana di dalam merancang seluruh kehidupan kami untuk kebaikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami naikkan segala puji syukur kami ini hanya kepada-Mu saja. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kami dan memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu itu secara nyata di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Warta Sepekan GBI Ora et Labora Busuling Salatiga. Selama masa PPKM dan ibadah masih dilakukan secara online, persembahan ucapan syukur, perpuluhan, dan pembangunan dapat disalurkan melalui rekening BRI atas nama GBI Ora et Labora Salatiga, atau rekening BCA atas nama Dias Bagus Satiawan, atau bisa diserahkan kepada gereja melalui PPA secara individual atau kolektif melalui Gembala Sel. Laporan kas pembangunan gereja. Pemasukan minggu ini sebesar Rp200.000. Kas pembangunan sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 sebesar Rp1.348.200. Mari tetap bersemangat memberi yang terbaik untuk kas pembangunan guna pengurusan bea balik nama dan administrasi kepemilikan tanah di sebelah gereja. Selamat berulang tahun kepada Ibu Kusrini 8 Agustus, Ibu Sumarmo 8 Agustus, Ibu Rukiem 9 Agustus, Bapak Suparno 12 Agustus, dan Saudara Arif Rahman atau Sinyo 14 Agustus. Selalu mengimbau untuk kita semua agar menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selalu lakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Apabila didapati jemaat yang isolasi mandiri karena terpapar COVID atau karena pernah kontak erat dengan penderita COVID, mohon Gembala Sel atau jemaat di sekitarnya mengetahui untuk memberikan informasi kepada gereja melalui Bapak Pramudiono agar dapat diberikan bantuan.
Sekian Warta Sepekan GBI Oraet Labora Busuling Salatiga, dan Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah ini, baik puji-pujian maupun firman Tuhan yang memberkati kita. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita akan bersama-sama sekali lagi untuk mengucap syukur dan kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kasih-Mu, anugerah-Mu pada kami hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah kami ya Tuhan. Walaupun ibadah online, kami tidak bisa bertatap muka. Tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing melalui ibadah online ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami dan keluarga kami masing-masing. Dan bahkan juga Engkau akan menjadikan kami berkat bagi tetangga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan Tuhan Ibu Ramelan, juga Ibu Andriani. Kiranya Tuhan Engkau akan segera sembuhkan dari sakitnya ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Eka yang sakitnya kambuh lagi. Biarlah Tuhan akan segera jamah dan sembuhkan dia Tuhan, sehingga boleh pulih kembali ya Bapa. Anak-anak-Mu yang lain Tuhan yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Namun Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau tahu siapapun juga yang sedang sakit saat ini, Tuhan akan sembuhkan. Dan Tuhan akan lindungi seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, supaya tidak tertular sakit COVID ya Tuhan. Dan Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati dalam kehidupannya lebih daripada tahun-tahun yang lalu, sehingga lewat hidupnya banyak jiwa boleh diberkati, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan senantiasa untuk pemerintah Indonesia, negara kami, bangsa kami yang tercinta, supaya Tuhan Engkau akan memberikan kemenangan di dalam menghadapi pandemi COVID ini ya Tuhan, supaya pandemi COVID ini segera berlalu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan pakai para medis untuk menolong orang-orang yang sedang sakit supaya segera sembuh, dan juga supaya obat untuk COVID segera ditemukan, dan juga Tuhan supaya seluruh rakyat Indonesia boleh divaksin ya Tuhan, sehingga tercapai herd immunity dan COVID ini boleh segera selesai. Engkau akan berkati juga ya Tuhan Bapak Presiden Jokowi, Wakil, dan para menteri jajarannya untuk dapat mengatasi semua masalah, baik masalah-masalah COVID ini Tuhan, maupun juga masalah ekonomi ya Tuhan yang terpuruk karena COVID. Biarlah Tuhan akan tolong juga menjaga kesatuan dari perpecahan ya Tuhan, dan juga menghadapi hoaks yang terjadi di mana-mana. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memilih Bapak Presiden Jokowi, Engkau juga yang akan menyertai dan melindungi, memberikan hikmat akal budi untuk memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sampai akhirnya negara bangsa kami ini boleh dipulihkan kembali ya Bapa. Dan Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa juga untuk Kota Salatiga, untuk Bapak Wali Kota dan jajarannya. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati Kota Salatiga ini, dan segera ya Tuhan ibadah
boleh kembali onsite seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami seluruh sidang jemaat-Mu bahkan sepanjang minggu ini, untuk kami boleh tetap rindu untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami panjatkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Sekarang dengan iman terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya sekarang, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus akan segera datang menjemput kita sekalian tinggal dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.